sharing Ya, ini. Saya salah satu tergugah banget loh tentang saya pernah dengar sharingnya Bu Dwi, perubahan yang sangat luar biasa. Walaupun tidak secara total melalui FFG, tapi Bu Dwi bisa mengatasi tantangan finansialnya dengan sangat luar biasa melalui FFG. Silakan, Bu Dwi. ya, ya. Selamat pagi semua teman-teman. Salam kenal ya. Saya Dwi dari Balikpapan, ya kan. Jadi memang benar banget teman-teman, gitu ya. Kalau saya mau bicara flashback ya ke belakang ya. Jadi kan waktu itu saya punya satu bisnis ya, Pak Lut ya. Jadi bisnis saya itu bergerak di bidang kontraktor dan supplier. Nah kalau dibilang income-nya oke nggak? Buat saya pribadi yang dari keluarga yang sangat sederhana itu buat saya luar biasa banget karena saya setiap bulan itu saya bisa dapat di angka 150 sampai 200 juta Pak Lut pada waktu itu ya kan. Nah, tetapi pada waktu itu saya bangun bisnis saya itu dari tahun 2002 Pak Lut. Jadi dari tahun 2002 itu saya bangun, kemudian apa namanya? Di tahun 2015 nah itu saya dikasih anugerah seorang putri waktu itu ya. Nah, cuman yang luar biasa teman-teman, putri saya ini kondisinya sangat dahsyat ya. Jadi karena ada tantangan dengan kesehatannya, akhirnya saya putuskan untuk tidak aktif di perusahaan waktu itu ya. Jadi saya serahkan perusahaan waktu itu ke karyawan dan juga ke pasangan saya ya. Nah, ternyata gini ya, saya banyak belajar di situ. Berjalannya waktu itu Pak Lut, ternyata tidak seperti apa yang saya harapkan gitu ya. Nah, yang tadi dibilang support system itu perlu banget ternyata. Karena apa? Saya mengalami sendiri Pak Lut. Kan diaktifkan saya itu kan support artinya sistemnya kan saya pribadi. Nah ternyata itu nggak sama. Kalau misalkan sistem itu diserahkan ke orang lain itu belum tentu sama hasilnya. Dan itu juga yang saya alami Pak Lut. Nah berjalannya waktu, pokoknya singkat cerita ya, bisnis saya itu akhirnya benar-benar habis dan stop itu di tahun 2017. Dan bayangkan teman-teman, pada waktu itu saya memakai ibaratnya modal bank gitu ya. Modal bank dengan jaminan waktu itu rumah saya gitu loh. Nah, yang ada biasa dong kalau di bank kalau kita nggak bisa bayar angsuran, yang ada tuh akan dilakukan lelang, benar nggak? Dan kondisi waktu itu saya ada modalnya cukup besar sekali buat saya ya, 1,5 M gitu ya. Nah, wajar nggak kalau saya kondisinya waktu itu saya down banget. Bayangin saya punya artinya saya punya keluarga, tetapi secara income benar-benar nggak ada waktu itu. Nah, kemudian rumah yang saya tempati dengan anak-anak saya itu mau dilelang, ya kan? Kebayang nggak? Saya sampai nggak bisa mikir, ya kan? Saya down banget, nggak ada rasanya tuh nggak ada gairah untuk hidup. Sempat juga saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya, jujur aja, ya kan? Nah, tetapi bersyukur sekali, saya bersyukur banget ya. Waktu itu saya dikenalkan dengan satu komunitas ini, FFG ya. So, saya thank you banget dengan Pak Indra, Bu Herta yang sudah mengajak saya di komunitas ini, ya kan, dahsyat banget. Nah, di situ saya banyak belajar, teman-teman. Saya belajar bagaimana menjadi orang yang damai. Satu hal, memaafkan. Nggak gampang loh, kita memaafkan benar-benar dari tulus dari hati. Antara pikiran dan hati harus connect memaafkannya. Benar nggak? Nah, itu saya belajar di sini gitu loh. Bagaimana saya benar-benar belajar memaafkan terutama pasangan saya, ya kan? Nah, kemudian saya juga belajar untuk bersyukur. Artinya gini, oh iya ya, saya masih bersyukur loh. Saya diberi keluarga yang buat saya anak-anak yang baik, ya kan? Saya masih ada orang tua segala macam. Jadi apa yang saya miliki, saya belajar untuk mensyukuri. Nah, itu yang saya nggak dapat selama ini di luaran, ya kan? Nah, kemudian dari sini juga, dari komunitas ini saya belajar untuk berpikir positif itu tadi ya, berpikir positif. Nah, tahu nggak, begitu saya berpikir positif dan hati saya damai, itu kayak langkah-langkah apa yang harus kita lakukan tuh kayak kebuka gitu loh. Kayak dikasih, oh Dwi kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah itu yang saya alami gitu ya. Jadi benar-benar pada waktu itu saya langsung bergabung memang di komunitas ini dan saya lakukan apa yang disampaikan oleh leader-leader saya hanya follow. Meskipun secara sistem saya belum paham banget gitu ya, tapi saya hanya follow gitu ya. Termasuk saya juga waktu itu ikutin, katanya saya disuruh mentoring program. Nah, ini saya juga follow gitu ya. Jadi saya lakukan mentoring program saya, ya kan? Dan di situ saya disuruh belajar untuk membuat dream. Jujur teman-teman, saya nggak bisa buat dream loh.
Gimana saya mau bikin dream? Kondisi saya waktu itu lagi kacau, ya kan? Gitu loh. Tapi ya udah saya lakukan aja, saya hanya follow saja gitu ya. Akhirnya saya lakukan. Jadi waktu itu saya cuman punya satu dream waktu itu. Bagaimana saya bisa melunasi hutang saya di bank. Ya kan? Nah, ini hanya waktu itu saya bikin dream ya. Nah, ini dream saya. Kelihatan nggak tuh? Jadi saya lunas hutang, kemudian berkembang juga bisnis saya. Dan ini sengaja saya minta tanda tangan Bu Iin waktu itu. Nah, ini saya lakukan di tanggal 28 Agustus 2018. 2018 ya, waktu itu Bu Iin Pak Lutit lagi ke Balikpapan, teman-teman. Nah, kenapa sih kok saya minta tanda tangan Bu Iin? Sebenarnya ini sebagai, kalau buat saya pribadi ya, waktu itu, saya artinya gini, saya mau ada orang yang tahu tentang dream saya. Dan jujur saya sangat terinspirasi dari kedua pasangan ini gitu ya. Saya udah dengar cerita mereka tuh aduh luar biasa banget. Saya hanya berpikir wah kalau mereka bisa saya juga harus bisa. Ya kan? Nah, akhirnya waktu itu saya lakukan mentoring program dan saya lakukan artinya dengan benar-benar dengan hati yang damai ya teman-teman. Saya prospek juga ya kan, bantu tim juga segala macam. Nah, sampai saya bersyukurnya gini. Dream saya ini benar-benar bisa terjadi. Itu kan saya tulisnya kemarin di Maret ya, antara bulan Maret dan Juli 2020 gitu loh. Nah, tahu nggak teman-teman, ini dream saya benar-benar happen loh di Desember 2019 gitu ya. Kadang saya mikirnya, saya sampai nggak percaya loh teman-teman, ini beneran ya, kok bisa? Tapi memang benar. Jadi saya belajar satu hal gini, di saat hati kita sudah damai, kita lebih bisa berpikir jernih. Ya kan, saya bisa lebih fokus menjalankan bisnis saya dan juga bisnis saya di Active Income dan juga di FFG ini gitu loh. Kalau kondisinya apakah ada tantangan? Ya pasti ada teman-teman. Bahkan saya pernah mengalami satu masa di mana saya nggak tahu harus kemana-mana, waktu itu saya nggak punya tujuan. Jadi saya tuh di dalam mobil, saya sampai stop di pinggir jalan gitu ya. Saya sampai nangis, saya nggak tahu, aku bilang ya Allah tolong saya kasih jalan gitu ya. Saking saya pengen lunasi itu gitu ya. Nah itu artinya gini, kalau di saat kita tuh damai, ya kan, itu ada aja gitu jalannya, ya kan. Di samping saya berusaha, saya juga lakukan yang namanya afirmasi teman-teman. Nah itu saya belajarnya juga di FFG loh, saya diajarin afirmasi, yaitu memperkatakan apa yang kita mau, hal yang positif. Nah itu saya ingat sekali ya, waktu itu kan rumah saya kan kondisi kan mau dilelang nih. Nah, saya belajar dari seorang Ibu Ailing. Bu Ailing waktu itu bilang, kalau waktu itu dia pengen rumah itu tuh dia ngomong gitu ya. Nah, itu juga yang saya lakukan, teman-teman. Jadi setiap pagi ya saya naik ke rooftop di rumah saya, itu saya perkatakan loh waktu itu. Ini rumahku, ini rumah anak-anakku, ini rumahku, ini rumah anak-anakku. Ya kan? Itu saya perkatakan benar-benar dari hati. Benar dari hati, dan kadang saya benar-benar dengan air mata, iya. Ya kan, karena apa yang saya merasa gini, apa yang saya bangun kok kayaknya mau hilang begitu saja, dan itu saya nggak mau, saya mau berjuang untuk itu gitu ya. Jadi artinya saya afirmasi juga, saya juga berusaha juga, artinya juga action ya di lapangan ya kan. Nah kemudian kemudian saya lakukan mentoring program saya juga ya kan. Nah kemudian berjalannya waktu teman-teman, saya belajar gini ya. Iya ya, benar juga ya. Kita butuh loh yang namanya passive income. Artinya gini, selama ini bayangkan ya, saya berpikir gini, saya bangun bisnis saya dari tahun 2003, ya kan? Itu habis begitu saja di 2017. Kalau dibilang belasan tahun gitu ya. Nah, sementara saya di sini saya melihat banyak leader-leadernya yang mereka juga sama kok, membangunnya juga butuh waktu, butuh proses, tapi endingnya berbeda teman-teman. Di Active Income yang saya jalankan itu endingnya ya saya harus aktif terus, nggak kemana-mana, bahkan penuh dengan resiko gitu loh. Nah sementara mereka endingnya saya bilang semuanya luar biasa loh, keren banget, hidup mereka tuh nyaman banget, damai banget, bisa melakukan segala macam apa yang mereka mau. Ya saya bilang saya mau juga seperti mereka, bener nggak? Ya kan, apalagi waktu itu saya dibukain sama Pak Hardi, so thank you banget Pak Hardi, Bu Mary. Jadi saya ingat sekali kata-kata Pak Hardi ya, waktu itu dia bilang, bayangkan ya Dwi, kalau kan anak saya yang paling kecil umur 4 tahun, anak-anak tuh bisa bebas dari orang tua kan sekitar usia 20 tahun. Artinya saya butuh 16 tahun lagi, kondisi saya harus sehat dan nggak ada masalah, benar nggak? Nah,
kalau seandainya ada satu peluang di mana saya nggak harus bekerja selama sampai 16 tahun. Kenapa enggak? Bisa lebih cepat gitu loh, ya kan? Dan itu hanya bisa didapatkan, saya bilang di sini, di FFG. Karena apa? Karena memang support sistem FFG udah sangat proven. Buktinya saya lihat kok bukti-bukti mereka, benar nggak? Dan saya bahkan udah dikasih lihat itu contohnya kayak Infan yang sudah meninggal aja sampai hari ini pun masih ada gitu income-nya. Ya kalau saya bilang saya mau seperti itu, ya kan? Nah, jadi saya bersyukur banget saya berada di komunitas ini. Thank you semuanya, Pak Hardi, Bu Mary, Bu Rona, Cedui, ya kan, Bu In, Pak Lut, luar biasa, keren banget. Saya sangat terinspirasi, Bu Ailing, dan Pak Onggi tentunya ya, yang sudah menciptakan satu support system ini yang kalau saya bilang fantastik, luar biasa. Saya begitu bersyukur banget berada di satu komunitas yang sangat positif ini, ya kan. Saya sampai terharu karena benar-benar saya sangat bersyukur sekali. Intinya saya berada di sini, saya jadi tahu satu hal yang saya tidak pernah tahu sebelumnya, teman-teman. Saya tidak pernah tahu sebelumnya bahwa memang ternyata ada kuadran yang namanya passive income, dan itu memang patut untuk diperjuangkan, ya kan? Itu patut banget, kita butuh sekali itu, karena kita tidak pernah tahu kondisi kita seperti apa, ya kan? Kondisi ke depan secara fisik segala macam itu kita nggak pernah bisa prediksi, teman-teman, benar nggak? Ya kan? So, itu aja sharing dari saya. Oh ya, satu hal lagi ya terakhir. Saya juga gini, saya belajar juga di sini ini, bagaimana memaintain keuangan. Tahu nggak teman-teman? Kalau saya boleh sharing ya, walaupun dulu income saya juga, kalau saya bilang itu besar ya, tapi saya nggak bisa nabung loh. Karena saya termasuk, setelah saya pelajari ternyata kalau kata Pak Hardi, oh saya termasuk tipe yang spender gitu ya. Ya artinya benar-benar nggak bisa mengelola keuangan. Nah di sini tuh lengkap banget. Bahkan saya diajari bagaimana mengelola keuangan. Pokoknya keren banget. Saya bersyukur banget berada di komunitas ini. Itu aja sharing saya dari saya teman.